usahakan pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata kita lakukan, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Kira-kira untuk irisan di sini kita lakukan model huruf V. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh pengirisan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah teknik kita melakukan sambung pucuk pada bibit tanaman durian. Adapun bibit durian yang nantinya yang akan saya lakukan sambung pucuk di sini adalah merupakan bibit durian yang tumbuh liar. Maksudnya tumbuh liar di sini adalah bibit durian yang tumbuh tanpa saya melakukan penanaman. Ini kebetulan di kebun saya ada pohon durian. Ini bisa kita lihat dari usia pohon durian lokal saya ini sekitar 70 tahunan dan batangnya sudah sebesar itu. Jadi nanti durian ini yang tumbuh sendiri ini nantinya saya akan lakukan penyambungan agar nanti dari bibit durian ini bisa kita memperoleh bibit durian yang unggul. Maksud saya yang unggul, selain nanti pendek juga kita bisa memperoleh varietas durian yang kita inginkan untuk kita lakukan penyambungan. Kebetulan dari bibit durian saya ini yang saya tidak lakukan penanaman, di sini banyak yang tumbuh. Ini bisa kita lihat lagi para sahabat, dari bibit durian ini yang tumbuh secara alami ini tanpa saya lakukan penanaman. Ini di sini banyak bibit-bibit durian yang tumbuh karena pada saat musim durian keluarga saya datang makan durian, namun mereka membuang saja bijinya, sehingga dari biji mereka yang buang itu tumbuh seperti ini. Ini malah dalam satu tempat ini ada 3 bibit durian yang tumbuh. Nantinya semua dari bibit-bibit durian ini saya akan lakukan perawatan untuk saya melakukan penyambungan. Dan nanti apabila sudah berhasil sambungan yang saya lakukan, nantinya dari bibit-bibit durian ini saya akan lakukan pendongkelan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, itulah tadi beberapa contoh bibit yang saya perlihatkan yang akan saya lakukan penyambungan nantinya, yaitu merupakan bibit yang tumbuh liar atau tanpa saya melakukan penanaman. Sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan sambung pucuk dari bibit durian yang tumbuh liar seperti ini, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan dari sambungan kita nantinya bisa berhasil dengan baik. Kemudian untuk ikatan dan sungkupan nantinya di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin seperti ini, yang dimana nantinya ini saya gunakan sebagai sungkupan, dan kemudian dari pembungkus es lilin ini saya bagi 2 bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan nantinya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan entris. Ini adalah entris yang akan saya gunakan nantinya untuk saya lakukan penyambungan pada bibit durian saya yang tumbuh liar seperti ini. Dimana di sini untuk entris yang kita gunakan itu adalah entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata-mata tunas yang sudah menonjol seperti ini. Dan dimana dari pucuk tunas ini lagi masa dorman seperti ini. Ini contoh entris yang baik kita gunakan seperti ini. Dan yang terakhir di sini saya siapkan 2 dari daun kelapa ini, karena nantinya yang akan saya lakukan penyambungan di sini di tempat yang terbuka. Jadi untuk melindungi atau kita mendapatkan dari bibit durian kita tidak terkena sinar matahari langsung setelah kita melakukan penyambungan, jadi nanti saya akan berikan naungan dari 2 daun kelapa ini. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit durian yang tumbuh liar seperti ini. Langkah pertama adalah kita akan melakukan pemotongan dari batang pokok bibit durian ini
di mana nantinya untuk kita mendapatkan dari pohon durian kita yang akan kita lakukan penyambungan agar nanti bisa pendek dan cepat berbuah, yaitu di sini untuk pemotongan atau penyambungan yang akan saya lakukan kira-kira setinggi dari permukaan tanah itu 10 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan nantinya di sini. Ini saya potong seperti ini. Setelah kita melakukan pemotongan dari batang bibit durian kita yang akan kita lakukan penyambungan, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil enteris yang kita sudah siapkan. Dimana untuk panjang enteris yang akan saya gunakan di sini yaitu kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Ini saya potong di sini. Kemudian dari daun enteris ini kita buang sebagian dan saya sisakan 2 seperti ini. Kemudian saya potong. Kira-kira saya sisakan sekitar 2 cm seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh enteris yang akan saya gunakan sebagai penyambungan seperti ini. Setelah enteris kita sudah siapkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan dari batang bibit durian kita. Dimana untuk pembelahan yang kita lakukan di sini, kita lakukan di tengah, dan untuk kedalaman yang akan kita lakukan itu kira-kira sekitar 2 cm atau sekitar 1 mata pisau cutter saya seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat yang saya lakukan pembelahan pas di tengah seperti ini. Setelah kita melakukan pembelahan dari batang bibit durian kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan enteris. Dimana untuk pengirisan yang kita lakukan di sini sama dari ukuran belahan dari batang bibit durian kita. Ini saya lakukan pengirisan. Usahakan pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata kita lakukan, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Kira-kira untuk irisan di sini kita lakukan model huruf V. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Setelah itu kita masukkan enteris pada batang bibit durian kita. Misalnya nanti para sahabat apabila ukuran enteris lebih besar dari batang bibit durian kita, begitu pula juga sebaliknya, usahakan salah satu sisi rata pinggir kita masukkan. Karena di sini saya lihat dari enteris ini sama ukuran, jadi ini saya lakukan pas di tengah. Ini bisa kita lihat para sahabat enteris yang saya masukkan seperti ini. Usahakan harus benar-benar pas dan rapat, tidak ada celah. Setelah enteris kita masukkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas. Usahakan semua untuk irisan di sini harus tertutupi. Lalu kita kancing. Ini bisa kita lihat para sahabat pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Semua irisan harus tertutupi dengan baik. Setelah kita melakukan pengikatan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan. Ini saya ukur dulu dari sungkupan saya ini. Misalnya nanti apabila sungkupan kita tidak melebihi dari batas ikatan sambungan, usahakan untuk sungkupan itu kita menarik sedikit biar agak memanjang seperti ini. Ini saya masukkan dari sungkupan yang akan saya lakukan pada enteris saya ini. Kemudian dari sungkupan ini kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu melebihi dari batas ikatan sambungan. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, agar nanti apabila ada embun yang berlebihan nantinya bisa menetes keluar. Ini bisa kita lihat para sahabat, sungkupan yang saya lakukan modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan penyungkupan seperti ini, agar nanti dari sambungan yang kita lakukan ini tidak terkena sinar matahari langsung, jadi ini saya ambil daun kelapa saya untuk saya berikan naungan pada sambungan saya. Dimana untuk memberi naungan di sini kita lakukan itu dari barat ke timur. Jadi di sini yang bagian akan saya lakukan itu di sini nanti yang satu saya tancapkan, kemudian di sini satu yang saya tancapkan. Ini saya langsung perlihatkan para sahabat, kita menancap seperti ini.
dari daun kelapa. Ini bisa kita lihat para sahabat, setelah saya memberikan naungan dari sambungan saya yang telah saya lakukan ini, tidak langsung terkena sinar matahari langsung seperti ini. Bisa kita lihat kondisinya para sahabat dibanding tadi sebelum saya memberikan naungan dari sambungan saya ini terkena sinar matahari langsung. Namun setelah saya memberikan naungan ini, bisa kita lihat dari bayangan naungan saya ini melindungi dari hasil sambungan saya. Setelah kita memberikan naungan seperti ini, kemudian untuk perawatan selanjutnya adalah tinggal kita menjaga kondisi tanah dari bibit durian kita yang telah kita melakukan penyambungan ini. Usahakan untuk tanahnya itu kita jaga kelembapannya, jangan sampai mengalami kekeringan agar dari sambungan kita nantinya bisa berhasil dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikian apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit durian kita, yang dimana merupakan bibit durian yang tumbuh liar atau yang tumbuh tanpa saya melakukan penanaman. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.